kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Ada sahabat bertanya, sekalipun dia berzina, ya Rasulullah, sekalipun dia mencuri, kata Muhammad, iya, walaupun berzina, walaupun mencuri, dia masuk surga. Nggak ada di situ dikatakan dihisap dulu, nggak ada. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan cuma sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Karena satu-satunya agama yang bisa diterima dengan logika, menurut akal dan hati, itu cuma Muslim, Bang. Ya, itu namanya klaim. Kita di sini nggak bahas klaim. Barusan kamu menggunakan logika, tapi di titik yang sama kamu tidak menggunakan logikamu. Ngelek. Yang ngelek kamu, bukan saya. Enak aja lu. Enak aja lu. Inilah kamu yang bilang, yang ngelek itu kamu, kok saya. Temanya apa? Temanya ini, Islam bertanya, Bentar, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Silakan. Ayo, lu dulu dah. Kamu sudah berapa lama nonton channel Edis TV? Dis, gini aja. Kita kan berdua sepakat dulu. Anjing, ngelek banget ya. Kalau kita tidak bisa menjangkau apapun kecuali dari kitab suci. Aduh, ngelek, Dis. Banyak alasanmu. Yang ngelek kamu, makanya kamu cari sinyal yang bagus. Dis. Udah bagus sinyal gua, enak aja. Ayo, Dis. Silakan. Ya, jadi lu sepakat sama gua untuk mengenal Tuhan, manusia saat ini itu cuma bisa dijangkau dari kitab suci. Gak ada lagi dongeng. Gak bisa lagi story dari katanya atau grouping atau ikut-ikutan orang, itu gak bisa. So kitab suci adalah satu-satunya yang bisa kita rasakan saat ini untuk mengenal kebenaran itu. Lu sepakat gak? Beberapa hal saya tidak sepakat, beberapa hal saya sepakat. Oke, silakan, Liz. Tidak sepakatnya di mana? Sepakatnya di mana? Silakan. Tidak sepakatnya begini. Kalau Anda keluar dari aplikasi, gimana kita mau ngomong? Nah, Anda saja sudah lari. Belum juga saya ngomong Anda sudah lari. Gimana Anda ini? Teman-teman, pastikan Anda punya nyali dulu kalau mau naik ke sini, teman-teman. Jangan Anda cuman modal-modal nekat naik ke sini ya, teman-teman ya. Dan sinyal Anda juga itu berkali-kali saya mengatakan, sinyal. Kalau sinyal Anda tidak penuh, jangan paksa naik. Akhirnya nanti putus-putus. Sinyal saya ini bagus teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Rizam.
Rizam. Mana tadi Rizam tadi? Rizam. Oke, Rizam. Ya, Rizam, silakan nyalakan kamera Anda. Saya nge-lag juga. Masa saya nge-lag? Saya nge-lag. Halo, selamat malam. Saya nggak nge-lag, saya gimana? Kalau nge-lag pasti, ya silakan Rizal, nyalakan kamera Anda. Rizal. Bang, sayanya followernya belum cukup, belum bisa nyalakan kamera. Gitu. Oke, saya turunkan dulu Bang ya. Di sini syaratnya menyalakan kamera. Di sini wajib bisa menyalakan kamera teman-teman ya. Lihat apakah sinyal Anda itu bisa menyalakan kamera. Kalau tidak bisa jangan dipaksakan teman-teman ya. Saya nggak nge-lag loh teman-teman ya. Yang nge-lag tadi dia. Gambarnya saya lihat dia macet-macet. Oke, ada Chares. Chares. Silakan nyalakan kamera Chares. Chares, Anda sudah saya naikkan. Nah kan. Teman-teman, lihat teman-teman. Kalau teman-teman tidak sengaja mengajukan permintaan naik. Teman-teman, ada layar TikTok itu kan ada tombolnya masing-masing. Jangan asal-asal pencet. Multigas itu jangan dipencet teman-teman. Supaya Anda tidak naik ke sini. Saya tahu ketika Anda saya naikkan, Anda kebingungan. Loh kok naik? Makanya jangan dipencet itu. Cukup isi absen hadir saja 1 kali, udah. Jangan like itu nggak perlu teman-teman. Nggak usah tap itu nggak usah. Cukup like aja 1 tanda hadir. Ya teman-teman ya. Nanti kalau Anda pencet tap itu nggak sengaja Anda tiba-tiba langsung ini masih naik ke atas ini ya. Naik ke atas, mengajukan permintaan naik. Oke teman-teman ya. Kita kasih naik ada Romi. Saudara Romi Ershi. Silakan. Nah, terpental lagi. Ini gimana sih teman-teman kok terpental terus? Oke, kita kasih naik. Ada apa ini teman-teman? Kok terpental terus saya naikkan orang-orang ini? Bentar ya. Jamal. Ini sudah naik lagi nih. Oke, Jamal Dafro. Jamal. Ya, selamat malam saudara Jamal. Loncat. Kenapa ini kok loncat? Bang, kayaknya terlalu keras bang temanya bang. Jangan yang berat-berat bang sama orang Islam bang. Tanya bang sama orang Islam itu apa hukum minum Coca-Cola. Bang, kalau kau tanya sama orang Islam Al-Quran, hadis, itu orang Islam semua keringat dingin bang. Jangan tanya itu. Tanyalah kepada orang Islam bagaimana tata cara mandi. Bagaimana apakah hukumnya minum Coca-Cola? Kalau itu tanya sama orang Islam, kau cepat itu banyak itu. Jangan kau bikin pertanyaan yang berat-berat sama mereka, Bang. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Tafaziah. Kita kasih naik lagi Tafaziah. Aduh, malah Iksan lagi yang naik ini. Iksan, silakan nyalakan kamera Anda, Iksan. Saudara Iksan? Oke. Ya. Pak Iksan, saya tanya dulu, Anda Muslim? Insya Allah Muslim, Bang Elis. Udah pernah naik sebelumnya? Sudah. Yang kemarin? Iya. Oh, yang kemarin. Baik. Ya, gimana Pak Iksan? Silakan Pak Iksan. Kemarin kalau nggak salah Pak Iksan ada... Gini.
ada dalam tanda kutip utang nih sama saya nih. Apa itu utangnya itu? Wa may ya'mal mithqala dzarratin ya. Itukah? Bukan itu kayaknya. Surat Al-Zalzalah. Oke, baik. Bagaimana bunyinya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin Al-Zalzalah berapa? Al-Zalzalah berapa? Sebentar. Jangan sambil dimakan. 7. Pak Ihsan, mikrofonnya agak kasih jarak sedikit supaya kalau berbicara tidak pecah. Ya. Oke, silakan. Segini. Ya, segitu boleh. 7 Al-Zalzalah dan 8. 7 dan 8. Al-Zalzalah 7 dan 8. Baik. Ya. Kita bacakan ya. Baik. Di sini dikatakan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Kemudian ayat yang ke-8, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihatnya pula. Balasannya. Ya. Terus? Ya itu kan kemarin kan saya disodorkan video. Oh begini, saya mau deskripsi dulu, deskripsi. Sebentar, ini kita selesaikan karena ini utang yang belum selesai. Begini Pak Ihsan. Kemarin kita membahas sebuah hadis di mana Muhammad itu mendapatkan informasi terbaru, terupdate. Karena Muhammad mengatakan baru saja telah datang kepadaku Jibril dengan membawa sebuah pesan, betul? Oh bukan itu kemarin. Iya, itu bunyi hadisnya itu begitu. Bunyi hadisnya, Jibril baru saja datang kepadaku, memberitahu kepadaku bahwa barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Iya betul. Sekalipun dia mencuri, maupun sekalipun dia berzina, betul? Iya betul. Artinya, info yang terbaru adalah kalau berzina atau mencuri tetap masuk surga, betul? Tidak lah. Ya setelah dihisap dulu Pak, dihisap dulu. Nggak ada di sini tulisan dihisap dulu. Ini saya apa namanya? Berat, sudah nyerah di akhirnya. Enggak, saya gini Pak Didis. Baik, kalau sudah menyerah silakan tema yang lain, nggak apa-apa. Apa yang mau Anda bahas tema yang lain? Gini Bang Edis, saya mau deskripsi dulu kedatangan saya ke Room Edis kan karena saya tertarik dalam hal ini untuk belajar seperti itu. Boleh, silakan. Iya, jadi dalam hal ini saya kan bukan penceramah, bukan ulama dan juga bukan kiai. Saya kan ibaratnya Muslim yang sedang belajar, nggak masalah kan kalau saya ikut belajar di sini. Maksudnya kan berarti. Boleh. Apa yang mau Anda tanyakan? Ya intinya itu yang ingin saya sampaikan kepada Bang Edis yang pertama. Yang kedua, yaitu memenuhi hutang saya kan kemarin sesuai yang saya sampaikan kan surat Al-Zalzalah nomor 7 dan 8. Itu kan kalau kata Bang Edis kan berzina, mencuri masuk surga. Bukan kata saya, kata Muhammad. Ini saya difitnah terus loh. Bukan kata saya, kata Muhammad. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Ada sahabat bertanya, sekalipun dia berzina, ya Rasulullah, sekalipun dia mencuri, kata Muhammad, iya, walaupun berzina, walaupun mencuri, dia masuk surga. Nggak ada di situ dikatakan dihisap dulu, nggak ada. Menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan
yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit. Kalau hati teman-teman tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya. Selain itu, kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita, karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Ya itu kan dalam hadis itu, tapi ketentuannya kan tetap harus diadili dulu. Harus melalui pengadilan. Harus melalui pengadilan? Iya. Di mana dasarnya? Oke, nanti saya hutang lagi, saya cari lagi dasarnya. Hutang lagi. Gali-gali lobang, tutup lobang, biar nggak tambah banyak utang. Gimana? Ya silakan. Ya silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Yuk silakan. Mungkin Anda punya pertanyaan baru. Silakan. Apa? Ya pertanyaan baru sih sebetulnya nggak ada, Mas Edis. Maksudnya kan itu ada, saya kan dari kemarin kan datang ke sini untuk belajar gitu, Mas Edis. Begini Jadi, Pak Ihsan, ya. Anda kan seorang Muslim kan? Iya betul. Seorang Muslim itu kan orang yang menjadikan Muhammad sebagai orang yang mengatur hidup orang tersebut, betul nggak? Muhammad yang mengatur hidup orang tersebut. Coba perhatikan ya, perhatikan. Kita kalau Ya, ngomong siap. sama orang Muslim pelan-pelan teman-teman, karena orang Muslim itu memang seperti ini. Jadi pelan ngomong sama mereka itu pelan banget. Anda seorang Muslim. Insya Allah. Seorang Muslim adalah orang yang hidupnya itu ingin diatur, dikendalikan sesuai dengan menurut apa yang Muhammad perintahkan. Betul? Iya betul. Jadi singkatnya, seorang Muslim adalah orang yang memberikan hatinya supaya dikuasai, diatur, dituntun oleh seorang yang bernama Muhammad. Betul? Ya. Nah, sekarang kalau Anda betul-betul ingin menjadi seorang Islam, betul-betul menjadikan Muhammad mengendalikan hidup Anda, berarti Anda akan melakukan perintah-perintahnya. Salah satu perintah-perintah Muhammad adalah, misalnya, Anda akan pergi ke Arab, sampai Arab nyium-nyiumin batu, betul? Iya. Ya. Sampai di Arab Anda akan main lempar-lemparan batu, betul? Sesuai dengan ajaran tentunya. Iya. Lalu di sana pun ada orang misalnya dagang kencing onta, Anda akan minum itu, betul? Ya kecuali itu, masa minum kencing onta? Anda tidak tahu minum kencing onta itu?
Ya tidak tahu yang itu. Tidak tahu. Kira-kira kalau saya beritahu bagaimana? Ya silahkan. Baik, mungkin ya Bapak ini mungkin dia banyak tidak tahunya. Gak apa-apa teman-teman ya. Kita harus sabar teman-teman. Jangan anggap semua muslim itu tahu ajaran agama Islam teman-teman. Kalau semua muslim tahu ajaran agama Islam, udah gak ada lagi yang jadi orang Islam. Ya kan lagi belajar. Baik, ya gak apa-apa ya. Kita kasih ini ya. Sebentar ya. Kita kasih tunjuk orang-orang Islam yang dimana mereka itu minumin kencing onta, Pak. Ya, kita kasih tunjuk orang-orang Islam yang meminum kencing onta. Bentar ya. Saya tunjuk videonya ya. Nih. Ya silahkan. Saya balikan kamera saya. Ini adalah orang-orang Islam yang mereka pergi ke Arab dan mereka minumin kencing onta nih. Hasilnya jamaah berikutnya nih sudah mau bersedia nih menunaikan tantangan minum kencing onta, dapat hadiah dari jamaah urunan 50 real. Masya Allah, bismillah. Itu gerak. Kalau mereka sudah jawab artinya nanti bilang boleh kita coba waktu seumur hidup sekali ya. Bismillah. Bismillah. Ya udah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Ya, ini banyak ya orang-orang Muslim yang minumin kencing onta itu banyak. Mereka jualan di situ, jual kencing ya. Ini juga nih minum kencing onta nih. Kencing onta. Monggo untuk testimoni ya yang lagi opa. Ya yang banyak Pak ya. Alhamdulillah Bapak Rohman sudah minum kencing onta. Bagaimana Pak perasaannya setelah minum? Alhamdulillah pahit ya. Baik, setelah saya tunjukkan beberapa contoh, sekarang begini, saya mau tanya kepada Anda Pak Ihsan. Menurut Anda itu orang yang minumin kencing onta itu karena siapa yang memerintahkan itu? Sepanjang ini saya tidak tahu. Tapi kalau aku yang dulu saya nggak mau lah yang seperti itu. Bukan, ini bukan masalah Anda tidak mau. Karena Anda tidak mau, karena Anda masih waras. Anda masih punya sedikit kewarasan. Yang saya tanya, orang yang minumin kencing onta tadi, karena apa dia berbuat demikian itu? Karena ngikutin siapa? Ya itu saya tidak tahu. Karena maksudnya karena apa itu karena siapa? Saya tidak tahu itu memang. Karena tidak tahu. Saya kasih tahu. Kita ini kan dari tadi berbicara mengenai pemerintahan. Jadi agama, walaupun sebenarnya kita nggak cocok Kristen itu dikatakan agama ya, jalan hidup. Jadi sebenarnya kita ini sedang berbicara mengenai pemerintahan Pak Ihsan. Iya. Islam itu berbicara mengenai pemerintahan Allah dan Muhammad. Di mana Allah dan Muhammad mengendalikan manusia. Ketika Allah dan Muhammad mengendalikan manusia, manusia jadi kayak tadi tuh. Jadi kayak gitu, manusia lempar-lemparin batu, nyium-nyiumin batu, minumin kencing. Itu kalau Allah dan Muhammad memerintah. Makanya kalau Anda jadi Kristen, yang memerintah bukan Allah dan Muhammad, tetapi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika yang memerintah diri Anda, jiwa raga Anda itu yang memerintah adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mustahil Anda pergi ke Arab nyium-nyiumin batu itu, enggak. Makanya saya bilang, akibat mengikuti Muhammad, orang banyak tidak waras lagi. Sekarang begini, omongan saya ini memang pahit Pak. Omongan saya memang pahit dan menyakiti banyak teman-teman saya Muslim. Tapi masalahnya bener gitu loh. Baik, khusus Silakan. untuk yang minum air onta itu apakah ada
Baik. hadisnya Apakah ada hadisnya tentang minum Iya. kencing onta? Baik. Kita sabar ya teman-teman ya mengajarkan Pak Iksan. Semoga Pak Iksan mendapatkan hidayah dan kebenaran ya teman-temannya dari Tuhan Yesus. Baik. Kita akan tunjukkan dalil-dalilnya. Sebelum saya tunjukkan dalil-dalil minum kencing onta. Bentar ya. Bentar ya. Sabar. Saya putarkan dulu ceramah dari Pak Ustadz ya. Apakah boleh minum kencing onta? Sabar. Saya rasa Anda dan semua muslim pasti sudah familiar dengan suara seorang Ustadz kondang satu ini. Perhatikan ya. Ada seorang jamaah bertanya. Perhatikan. Yes. Saya balik saja ya. Saya balik mudah-mudahan kedengaran suara saya ya. Ya. Nih. Saya rasa Anda mengerti Ustadz kondang satu ini. Namanya Ustadz Khalid Basalamah. Kalau suara tidak terdengar tolong kasih tahu. Air kencing unta boleh dijadikan obat. Benar. Benar, hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyebutkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Dan dijadikan sebagai obat. Kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain? Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT, mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan pohon padang pasirnya semuanya kering memang dan berduri. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan? Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang, dia tidak langsung minum saja. Dia menunggu dan mencium. Pada saat tidak ada bau, baru dia minum air tersebut. Gitu kan? Kalaupun di Madinah diberikan makan, biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diantara diberikan makan kurma. Maaf. Dan ini ya dinukil sebagian ulama menukil hikmahnya. Tapi yang jelas terlepas daripada itu memang ada hadis Nabi SAW. Hadis sahih berhubungan dengan masalah itu. Kalau Anda lagi umroh, kalau misalnya travelnya bisa, itu kalau saya kemarin di umroh itu, bisa diminta ke supirnya menuju ke wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat perjanjian dulu antara muslimin dengan orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW keluar dengan 1.400 orang untuk haji, kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy. Hudaybiyah. Ya. Jadi saya tidak mengutip hadis karena langsung saja ustadznya, karena itu sudah terverifikasi gitu loh. Jadi memang di Arab jual-jual kencing onta, orang-orang Islam ke sana minumin kencing onta, itu memang karena dasarnya ngikutin Muhammad. Makanya saya bilang, jika Allah dan Muhammad telah memerintah di dalam hatimu, telah menguasai dirimu, mengendalikan dirimu, pemerintahan Allah dan Muhammad ada dalam dirimu, percayalah, sebentar lagi Anda juga akan minum-minuman kencing onta kayak begitu. Aku sih nggak mau lah, tetap nggak mau. Nah, selamat. Artinya Anda tidak mau dipimpin dan dikuasai oleh Allah dan Muhammad. Kalau sudah bukan seperti itu juga. Bukan seperti itu. Loh, Pak Iksan, bukankah menjadi muslim yang sejati itu adalah mengikuti Allah dan Rasulnya? Ya tapi kan harus ada pengecualian. Masa disuruh minum air onta mau? Ya kan nggak mau. Berarti Anda tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul, maka dia telah durhaka kepada Allah, betul? Ya begini aja, itu saya cari dulu tuntunannya, itu khusus tujuannya buat apa dulu. Kalau ada tuntunannya minum air onta. Oke lah, sekarang gini saja. Nggak, kalau kencing onta dia nggak mau. Tapi cium batu mau ya? Cium batu mau? Ya, oke, Baik. cium batu. Kita tunjukkan masalah cium batu ya. Sebentar. Ya. Bentar. Kita akan tunjukkan bagaimana orang-orang Islam menciumi sebongkah batu, teman-teman ya. Sudah main cium-cium batu, main lempar-lempar batu. Perhatikan. Nih. Oh, lihat tuh.
Lihat bagaimana mereka mencium-ciumi batu di sini. Ya tuh, oles. Minyak, wangi, harum, pemirsa, parfum. Biar wangi, ya. Dan nih, lihat mereka berdesak-desakan, merinjak-injakan, menciumi sebongkah batu. Saya tanya dulu kepada Anda ini ya, Pertanyaan saya sebenarnya sederhana ini. Ini adalah hanya sebongkah batu belaka, betul? Kita kasih yang gambar saja ya, biar lebih terang ya. Bentar. Ya. Kalau seperti itu nampaknya kurang terang. Sebentar. Kita kasih gambar. Sabar ya. Kita kasih gambar, sabar. Nih. Ini kan orang nyiumin batu, betul? Ya, betul. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah batu itu ada gunanya untuk dicium-cium begini? Ya kalau menurut saya sih itu bukan ajaran yang harus dilakukan. Itu hanya masing-masing mereka yang mau dan mau mempercayai. Tadi katanya dilakukan, sekarang enggak. Makanya betul saya bilang kan, artinya sebenarnya ketika Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti ujung-ujungnya Anda akan sadar dan tidak mau mengikuti. Tadi minum kencing onta Anda sudah tidak mau. Sekarang nyium batu Anda sudah, itu kan bagi yang orang yang melakukan saja. Berarti sesungguhnya Pak Ihsan, di hati kecil Anda sesungguhnya telah memberontak terhadap ajaran agama Islam. Jadi begini Bang Edis, saya mau jelaskan dulu sesuatu Bang Edis. Makasih, Saya sebagai muslim kan harus menjalankan apa itu yang menjadi rukun Islam dulu. Yang ada 5 itu. Nah, syarat-syaratnya muslim kan yang jelas itu yang pasti yang harus. Nah, itu kan syahadat, sholat, puasa, zakat. Dan yang kelima adalah ibadah haji bila dia mampu. Itu dulu saja yang penting saya kerjakan. Kalau yang lain-lain yang seperti itu kan itu bukan kewajiban, maksudnya belum sesuatu yang diwajibkan. Kalau itu tidak berdosa kalau nggak melakukan itu seperti itu. Begini, maksud saya begini. Kita ini kan dari tadi kan berbicara mengenai pemerintahan. Sebentar ya, ini saya tunjukkan lagi video yang lain ya. Kita ini kan berbicara mengenai pemerintahan, betul? Ya. Nah, ketika Allah dan Muhammad menguasai memerintah seorang muslim. Bentar ya. Sebentar. Ya. Ketika seseorang, nih inilah kerjaan orang Islam nih. Selain daripada itu ini. Nah, lempar batu. Nah, nih, bayangkan Anda nabung puluhan juta, kemudian Anda main ini. Nah, lempar ini ya, lempar batu. Nah. Bayangkan uang puluhan juta, ngantri puluhan tahun. Sampai Arab Anda main lempar-lemparan batu begini. Ini akibat apa? Akibat orang Islam dikendalikan dirinya, dikendalikan akalnya, dikendalikan pikirannya, jiwa raganya oleh Allah dan Muhammad. Nah itulah, tuh jadi kayak begitu. Nah itu, lempar-lempar batu. Nah iya kan? Nah, iya. Makanya saya bilang Bang, 2025 ganti Tuhan, jangan lagi Allah dan Muhammad. Jangan lagi yang kau buat mengendalikan hidupmu. Jangan lagi yang kau membuat mengendalikan akal, jiwa dan pikiranmu. Allah dan Muhammad lagi. Tapi gantilah yang mengendalikan jiwa, akal dan pikiranmu itu roh Tuhan, roh kudus yang daripada Tuhan. Kalau roh kudus sudah mengendalikan jiwa, pikiran dan akalmu, percayalah. Anda tidak akan melakukan hal-hal konyol yang gak waras kayak begitu. Ngapain Anda lempar-lemparan batu? Daripada Anda ngelempar batu, mending lempar mangga. Cucu dapat jatuh, masih bisa dimakan. Tapi saya tetap itu dulu aja. Rukun Islam yang penting saya kerjakan dulu. Kalau yang itu kan
kalau haji kan kemungkinan saat ini belum mampu. Nah, yang penting yang buat pegangan satu yaitu aja rukun Islam yang 5 saya kerjakan dulu. Oke, apa rukun Islam yang pertama? Coba. Membaca syahadat, mengerjakan sholat. Baik, Ya. kita mulai dari membaca Ya. syahadat. Semuanya pokoknya masalah di dalam Islam ini, semuanya. Oke. Coba, apa bunyi syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya wa aja, asyhadu artinya. Oh, aku bersaksi bahwa kepada Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Oke, bersaksi. Saya tanya dulu, biar kita nggak debat kusir. Apa sih bersaksi itu? Pengertian bersaksi itu apa? Yang saya yakini adalah saya meyakini, gitu aja. Saya Bersaksi sama meyakini beda, Pak Iksan. Pak Iksan, kalau bersaksi sama meyakini itu suatu hal yang berbeda. Kami orang Kristen, ketika kami misalnya selesai dalam persekutuan gereja hari Minggu, kami biasanya mengucapkan yang namanya pengakuan iman rasuli. Dengan kata-kata begini, aku percaya kepada dan seterusnya. Aku percaya kepada dan seterusnya. Jadi percaya bukan aku bersaksi. Kalau Anda mengatakan aku bersaksi. Bersaksi adalah suatu perbuatan menyatakan bahwa Anda menyaksikan sesuatu itu dengan panca indera Anda. Contoh misalnya, apakah Anda melihat bahwa Muhammad itu diutus oleh Allah? Ya kan saya belum lahir pada zaman Muhammad. Makanya harusnya bukan aku bersaksi, tetapi aku percaya. Dari situ sudah bermasalah syahadatmu itu, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, apa? Mengerjakan sholat. Sholat, baik. Kita mulai nih, sholat ini juga masalah juga. Ada yang bilang begini. Ada yang di depan sini, betul gak? Ya. Ada yang di atas telinga, ada yang di samping telinga. Gak tahu lah, macam-macam lah pokoknya kalian lah. Sekarang saya tanya, kenapa begini? Itu syariat itu, ajaran. Iya, ngerti saya, syariat. Maksudnya kenapa begini? Ya itu kan sedang takbiratul ihram. Iya, maksudnya itu kenapa kok begini? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Coba. Ini maksudnya apa? Ya itu kan yang diadakan yang seperti itu. Ngerti Pak Iksan, saya kasih contoh, nih sulit ngomong-ngomong. Gini, nih, dengerin. Dulu saya masih ingat, zaman saya masih SD, saya itu main-main dengan teman saya SD juga di lapangan salah satu SMP di tempat saya masih kecil. Iya. Mereka lagi latihan taekwondo. Begitu latihan taekwondo mereka. Nah, sehubungan saya itu orang tua saya nggak punya duit, mau ngikutin saya latihan taekwondo. Saya cuma ngeliat doang, tapi saya pelajari ilmunya. Namanya masih anak-anak kan. Ada orang, salah satu siswa taekwondo itu, mereka begini tuh ketika mengepalkan tangan begini. Terus ada guru taekwondonya marahin, nggak boleh begini. Kamu kalau mukul tanganmu begini patah jarimu, jempolmu patah. Harus di luar begini, nggak boleh jempolnya di dalam begini. Oh, saya tahu maksudnya. Kenapa begini kalau mukul bukan begini? Nah sekarang maksud saya begini. Kenapa orang Islam kalau sholat begini? Kenapa nggak begini? Coba silakan jelasin. Gunakan akal luas. Jangan, kau udah dari Muhammad, jangan begitu, bukan jawaban. Kalau Ya, seperti itu bukan jawaban. Coba. Semenjak saya belajar tuntunan sholat, ya seperti ini, bukan seperti ini. Iya, kenapa begini? Ya secara detailnya itu tidak ada kenapa harus begini. Nah, makanya saya bilang kan, ketika orang Islam ditanya agamanya, maka orang Islam pasti meninggal dunia. Coba kenapa begini? Itu bukan cuma, itu seluruh gerakan sholat. Nih, saya tunjukin.
Semuanya jadi masalah. Nih, saya tunjukin lagi. Aduh, baru satu itu. Aduh, Pak Ihsan. Baik, saya tunjukkan kepada Anda. Nih ya, saya kasih gambar lagi. Sabar ya. Nih, ini ada 2 gambar. Bagaimana orang Islam cara duduk menghadap Allah. Perhatikan. Kelihatan gambarnya Pak Ihsan? Ya, kelihatan. Oke, ini duduk tahiyat awal. Kemudian ini duduk tahiyat akhir. Ya. Pertanyaan saya, kenapa harus begini nih kaki? Itu secara tuntunan kan jempolnya harus ikut menghadap ke depan. Iya, yang saya tanya kenapa harus begini? Kenapa kakinya nggak digeser saja sedikit ke kanan? Loh ya, saya tahunya seperti itu, Mas Edi. Memang sulit, saudara. Apa saat saya diajarkan sholat harus bertanya, Pak kenapa harus begini? Loh, tadi kan sudah saya kasih contohnya Pak Ihsan. Waktu zaman saya SD, saya ngelihat orang latihan taekwondo. Ada murid teman saya, dia mukul tangannya begini. Oke, iya maksudnya. Dimarahin, gak boleh begini tanganmu, nanti patah jempolmu, harus di luar begini. Oh, maksudnya di luar begini supaya tidak keseleo. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa kaki Islam begini? Ya, saat saya masuk, cuman saat saya diajarkan, saya nggak diberitahu detailnya. Jangankan Anda, Ustadz suruh kumpul di seluruh dunia, tidak akan mungkin bisa menjelaskan ini. Gimana? Sekarang, coba ya. Di dalam Bible, apa dikatakan? Tuhan melihat hati seseorang. Datang kepada Tuhan membawa hati kita. Betul? Ya. Sementara orang Islam, Tuhannya tidak melihat hati, Tuhan yang melihat kaki. Iya, ini kenapa harus begini? Ini kenapa harus begini? Coba. Bingung lagi. Iya kan saya diajarinya seperti itu, tidak ngerti Pak Ihsan. Saya tahu Anda diajarinya begitu. Maksud saya kenapa harus begitu? Saya kasih contoh loh. Kamu muridnya si Guru Wiro Sableng Situ Gendeng, betul? Kenapa ketika gerakan menangkis kenapa begini? Kenapa nggak begini? Ya. Kan ada dijelasin pakai akal logika, betul? Iya betul. Bukan kan ya karena diajarin guru saya begini, bukan begitu cari jawabnya. Ada alasannya gitu loh. Nah sekarang saya tanya, kenapa kakinya harus model begitu? Ya karena saat itu alasannya tidak disampaikan, alasannya kepada saya. Saat diajar seperti itu alasannya disampaikan. Tapi percayakah Anda Pak Ihsan? Percayakah Anda? Sekalipun guru Anda bawa Muhammad bahkan nggak akan mampu menjelaskan itu kenapa begitu. Iya, kecuali kalian ngarang bebas. Nah, kalau ngarang ahlinya. Oh, kalau begini artinya melemparkan beban ke belakang. Kemudian kalau begini kakinya, oh supaya tidak pegel. Itu kan ngarang semua. Lagi pula, di dalam Al-Quran, apa tujuan daripada sholat itu? As-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar, untuk menjauhkan dari kejahatan. Sekali. Jadi, sesungguhnya kalau Anda membaca di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Ya. Ada satu peristiwa di Brebes, mohon maaf saya tidak bermaksud menyinggung peristiwa ini. Ada seorang wanita ibu-ibu, dia habis sholat, habis mengerjakan sholat. Menurut kacamata muslim itu sholat namanya. Setelah itu, dia gorok 2 anaknya. Tahu berita itu yang di Brebes? Maaf, itu saya tidak tahu. Nah, itu sebagai bukti bahwa sesungguhnya kalian ini tidak tahu sholat itu apa. Buktinya apa? Buktinya setelah muslim mengerjakan sholat, nggak taunya maling kotak amal.
Habis ngerjakan sholat nggak taunya korupsi. Habis ngerjakan sholat nggak taunya malah melakukan kejahatan. Berarti yang dimaksud sholat bukan itu. Yang dimaksud sholat di dalam Al-Quran itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Tapi oleh orang Islam sholat diselewengkan melakukan gerakan-gerakan. Nggak ada itu di Quran. Saya orang sudah membaca Quran lebih dari 100 kali. Di mana ada sholat tuh begini dalam Quran? Di mana ada? Kalau ada saya lompat dari Monas. Nggak ada. Ya, saya mudang yang saya dikatakan Bang Edis. Maksudnya yang penting tidak berbuat mungkar berarti sudah sholat. Seperti itu. Yang dimaksud sholat oleh Al-Quran, jelas tadi ayatnya sudah Anda bacakan. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Tetapi oleh orang muslim, sholat itu adalah cuci. Betul? Ya itu kan syarat sholat kan harus berwudu dulu, bersuci. Baik, sekarang ketika Anda mengutarakan yang rukun-rukun tadi itu, semuanya bermasalah kan? Ya menurut syahadat saya bermasalah, sholat bermasalah, nanti zakat lagi masalah lagi nanti zakat ini. Bermasalah kan bagi yang menganggapnya bermasalah. Kalau saya sih tidak bermasalah. Ya karena Anda tidak mau berpikir. Celakalah bagi orang-orang yang tidak mau berpikir. Tapi yang saya maksudkan begini Pak Iksan. Biar kita tidak ngomong tidak ada isinya. Oke. Pak Iksan, Anda mau diri Anda diperintah. Anda mau yang berdaulat di hati Anda. Anda ngerti berdaulat nggak? Jangan-jangan bahasa saya Anda tidak ngerti. Anda ngerti berdaulat? Berdaulat, ya coba diperjelas dulu. Berdaulat itu maksudnya yang mengendalikan, yang mengontrol, yang menguasai, yang berkuasa di dalam diri Anda, di hati Anda. Anda mau nggak yang berdaulat di dalam diri Anda itu maunya Muhammad apa Yesus? Oh ya jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nomor satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik. Gimana caranya Allah memerintah Anda? Ya melalui ajaran-ajaran yang disampaikan dalam Al-Quran. Dan ditambah dengan hadis yang sahih. Iya, seperti itu juga Bang. Dalam Kristen, bagaimana Bapa di surga memerintah di hati seseorang? Bagaimana pemerintahan Bapa di surga itu betul-betul terlaksana di muka bumi? Dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus. Yesus sudah naik ke surga. Bagaimana Yesus memerintah? Dengan perantaraan Roh Kudusnya. Roh Tuhan turun atas seseorang sehingga roh Tuhan itu mengendalikan seseorang. Tuh, kita berbicara mengenai pemerintahan nih sekarang. Sekarang Anda pengen diperintah oleh Allah apa diperintah oleh Bapa di surga? Tetap Allah lah. Nah, kalau Anda pengen diperintah oleh Allah, tunggu sebentar lagi Anda akan menciumi batu, main lempar-lemparan batu, lalu minum kencing. Loh, gak percaya Anda. Tapi kalau Anda menjadikan Bapa di surga yang memerintah diri Anda tidak akan melakukan hal-hal yang kayak begitu. Coba di mana perintah Bapa di surga? Pergilah kau, ciumilah batu itu, bongkah sebongkah batu. Gak ada. Tetapi jikalau Bapa di surga sudah memerintah dengan perantaraan Roh Kudusnya, maka orang tersebut akan melakukan kehendak-kehendak Bapa di surga. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sementara kalau Allah memerintah di dalam diri seseorang, memerintah atas seseorang, jika kamu bertemu dengan orang-orang Wahyudi dan orang-orang Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Janganlah makananmu dimakan kecuali oleh sesamamu. Coba, Pak Ihsan,
Anda Iya. menjadi orang yang dikendalikan, yang menjadikan Allah sebagai pemerintah, sebagai raja, malik. Iya. Berarti Anda mengikuti kehendak dia, betul? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, Oke. insyaallah. Baik. Ketika Allah menjadi raja, memerintah di hatimu, tentu dengan perantaraan Muhammad pastinya. Karena Allah tidak pernah datang ke dunia. Yang datang itu Muhammad. Begini, Insyaallah. begini. Ada tetanggamu non muslim. Taruhlah orang Kristen. Dia lapar, dia tidak punya apa-apa. Jatuh miskin dia. Lalu datang ke rumahmu, mengetuk pintumu untuk meminta makan, untuk meminta beras. Anda kasih tidak? Ya pastilah dikasih, kan dikasih Itu bukti kalau Allah tidak memerintah di hatimu. Kalau Anda beri, itu artinya Allah tidak menjadi raja memerintah dirimu. Kalau Allah menjadi raja memerintah di hatimu, Anda tidak boleh kasih. Karena kata Muhammad, janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang bertakwa. Mau saya tunjukkan dalilnya? Mau saya tunjukkan dalilnya? Enggak, itu kan apa namanya, cuma tambahan-tambahan saja. Tambahan ini suka-suka. Begini. Tambah-tambahan. Itu Muhammad yang memerintahkan. Allah tidak pernah datang ke dunia. Allah tidak pernah ngomong. Yang ngomong, yang datang ke dunia itu adalah Rasul Muhammadnya. Makanya barang siapa yang patuh kepada Muhammad, sesungguhnya dia telah patuh kepada Allah. Betul? Tapi saya punya sendiri, dasar sendiri. Bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka tidak mungkin. Ya, benar nggak? Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Ya. Oke, Muhammad memerintahkan apa? Boleh tidak memberi makan orang non Muslim? Begini saja, saya kan. Sebentar Pak Iksan. Menurut Muhammad, boleh tidak memberi makan orang non Muslim? Kalau secara praktek di lingkungan sih boleh ya, secara kehidupannya. Menurut Muhammad, bukan secara praktek. Menurut Muhammad? Begini, saya kan tidak melihat dasar yang itu, kecuali. Baik, saya tunjukkan. Saya melihat Nampaknya dasar dia ingin daripada kita tunjukkan itu. hadisnya, teman-teman. Mau saya tunjukkan hadisnya? Yang Mau? penting hadisnya itu betul-betul sahih. Oh, sahih Betul-betul. gimana? Perhatikan. Kemudian. Bentar ya. Saya tunjukkan. Nanti teman-teman silakan rapikan sendiri ya teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti rapikan ketika saya mencari hadis. Teman-teman kalau kadang-kadang banyak yang ngupload nih malas merapikan. Waktu saya mencari hadis diinikan juga. Waktu saya cari hadis dipotong biar rapi. Kalau saya cari hadis Anda upload, orang udah skip duluan video Anda. Ya. Perhatikan ya. Ini hadisnya dalam diriwayatkan oleh Abu Dawud 4832 dari Abu Sa'id dari Nabi SAW bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Sekarang saya tanya sama Pak Iksan, menurut Muhammad boleh berteman dengan orang selain orang mukmin? Itu kan dalam ajaran di situ. Kalau prakteknya saya sih nggak begitu. Iya, makanya saya bilang, ketika Anda belajar agama Islam, pasti buku-buku agama Islam itu tidak akan mungkin Anda percaya. Makanya tidak berlebihan ketika saya katakan, jikalau seorang muslim sungguh-sungguh memperdalam agama Islam, maka dia besok pagi akan memanggil tukang loak untuk mengangkat buku-buku ini supaya dibawa oleh tukang loak membungkus pecel. Gimana Bisa nih? kamu aja itulah. Kok suka? Sekarang, apakah Anda percaya ini? Bisa percaya, bisa tidak. Bukan, jangan begitu. Jangan kasih jawaban yang ambigu. Anda percaya ini tidak?
Iya kalau memang itu sahih percaya, tapi kan prakteknya nggak seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Berarti bisa dipraktekkan tidak ajaran ini, ajaran Islam ini? Ya menurut saya tidak lah. Makanya tidak bisa dipraktekkan. Makanya saya bilang, segeralah panggil tukang loak supaya diangkut buku-buku hadis ini dan dibawa untuk membungkus pecel. Lu gimana sih? Jangan ngelawak lah, Bang Edis. Loh Pak Iksan, Bang Edis. bayangin Anda hidup dengan keadaan begini Pak Iksan. Saya Pak Iksan, nih saya balik dulu kamera saya, perhatikan. Biar Anda tahu statement saya ya, nih. Walaupun Anda lihat saya seperti seolah-olah kok begini banget sama agama Islam. Pegang omongan saya. Kalau ada orang Islam datang ke rumah saya suruh dia makan. Sama. Iya, saya suruh dia makan. Makan bro, makan. Ambil yang banyak, makan yang banyak. Bungkus bila perlu. Sama lah. Itu ajaran kami. Nah hati nurani Anda juga sebagai manusia juga seperti itu kan? Iya. Makanya hati nurani kita bertentangan dengan Allah dan Muhammad. Gimana? Bang Edis, Makanya kalau mumpung saya, belum terlambat, saya segera ganti Allah dan Muhammad di hatimu. Singkirkan Allah dan Muhammad dari hatimu. Supaya mereka jangan memerintah di hatimu. Tapi berilah ruang kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk memerintah di hatimu. Gitu Pak Iksan. Ya mungkin sekarang Anda tidak mungkin bisa langsung menerimanya. Mungkin juga Anda gengsi tetangga saya nonton ini. Ntar dilihat. Begini Pak Iksan. Waktu Bang Edis lucu jangan. Begini Pak Iksan, sesuatu itu butuh proses karena Anda kan sudah lama, ibarat itu udah apa itu tarnish itu apa bahasa Indonesianya? Sudah mengakar. Iya, sudah mengakar. Sudah ada karatnya. Gitu. Jadi Anda jadi agama Islam itu sudah karatan begitu. Jadi memang butuh waktu. Iya, bukan karatan lagi, sudah mendarah daging lah. Iya. Jadi butuh proses lah. Daging. Ya, tidak mungkin langsung Anda pindah begitu. Memang butuh proses seperti itu. Jadi mungkin Pak Iksan, saya berikan Anda waktu untuk berpikir ya, tenang. Semoga kekuatan daripada Roh Tuhan bisa mencelikkan mata Anda supaya Anda bisa melihat kebenaran seperti itu. Kalau enggak bisa juga bagaimana Bang Edis? Ya kita nggak bisa menyimpulkan bisa atau enggak. Kan waktu biarkan kuasa Roh Tuhan yang turun atas diri Anda dan membuka wawasan Anda. Seperti itu. Begitu ya Pak Iksan ya? Ya, saya gini aja. Sampai saat ini begini. Mungkin besok saya masih bisa naik atau tidak. Yang penting boleh. Saya kalau ada kata-kata yang salah buat pemirsa, buat Bang Edis, juga buat kaum non-muslim, saya mohon maaf. Ya pada dasarnya kan saya datang ke sini untuk belajar ya. Jadi kalau yang tadi bilang batal botol kosong, oke enggak masalah karena saya memang masih belum punya ilmu ya. Saya sih enggak marah, enggak tersinggung seperti itu Bang Edis. Silakan saja. Insya Allah saya tetap untuk Pak Edis saya positif dengan adanya Bang Edis. Saya bisa mengkoreksi keyakinan saya. Seperti itu saja. Baik. Saya doakan selalu Bang Edis untuk sehat-sehat selalu. Apa yang menjadi tujuan Edis ya sama-sama Pak Iksan. Sama-sama. Tapi ngomong-ngomong Pak Iksan asalnya dari mana? Gimana? Ngomong-ngomong asalnya dari mana? Kok seperti tetangga saya? Iya. Tegal. Aku Banyumas. Banyumas. Iya, Banyumas. Ya begini. Oke, baiklah. Saya Purbalingga. Baik. Banyumas. Oke, Pak Iksan. Saya turunkan ya Pak Iksan ya. Ya, terima kasih Bang Edis. Sama-sama Pak Iksan. Yo, sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Halo Banyumas. Ya, Purwokerto, Banyumas, ya, Brebes, nah. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu.
Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita, setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Di mana ini yayasan, teman-teman ya. Yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan. Bukan cuma sekedar akademik tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silakan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. God bless you all.